Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, selamat pesta keluarga kudus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada pesta keluarga kudus ini, saya suka mengawali permenungan ini dengan mengungkapkan salah satu alasan yang membuat saya bangga menjadi Katolik ialah Gereja Katolik sangat begitu menghargai perkawinan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Gereja Katolik mengangkat perkawinan atau mengangkat martabat perkawinan sampai pada tingkat sakramen. Itulah yang kita sebut dengan sakramen perkawinan. Nah, kita perlu melihat apa arti sakramen itu sendiri. Secara sederhana, sakramen itu berarti kehadiran Allah dalam hidup manusia. Atau makna lainnya ialah menjadikan suci. Karena jika Allah hadir, maka kehadirannya akan menyucikan manusia. Perkawinan diangkat sampai pada taraf sakramen, berarti Allah turut hadir dan menjadikan perkawinan itu suci dan kudus. Itulah mengapa perkawinan Gereja Katolik itu sekali seumur hidup. Dan karena sekali untuk seumur hidup, maka persiapannya pun butuh waktu yang cukup lama untuk saling mengenal lebih dalam dan menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangan, supaya setiap pasangan Katolik menyadari bahwa perkawinan itu kudus dan suci sehingga harus dipertahankan sampai maut memisahkan. Karena itu, di dalam persiapannya, gereja selalu menyiapkan kursus beberapa minggu supaya setiap calon pasangan bisa lebih saling mengenal, tetapi bisa mengenal lebih dalam atau tahu lebih dalam tentang perkawinan Gereja Katolik itu sendiri, yaitu sekali untuk seumur hidup. Di dalam bacaan yang pertama, Abraham memperlihatkan kualitas imannya kepada Tuhan. Ia taat kepada apa yang dikehendaki Tuhan kepadanya. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus memuji kualitas iman Abraham seperti yang telah diceritakan di dalam bacaan yang pertama. Selain itu, Santo Paulus memperlihatkan contoh lain di mana Abraham begitu taat kepada Allah dengan rela mempersembahkan Ishak anaknya. Kualitas iman berupa ketaatan dan berserah kepada Allah yang membuat Abraham atau keluarga Abraham begitu berharga dan luar biasa di mata Tuhan. Di dalam bacaan Injil kita mendengar kisah keluarga kudus Nazaret, di mana Bunda Maria dan Santo Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kisah ini memperlihatkan tanggung jawab Santo Yosef dan Bunda Maria sebagai orang tua untuk tetap menjaga, memelihara, dan memenuhi kewajiban keagamaan dari Yesus sendiri. Bahkan di akhir Injil, Santo Lukas mencatat, anak itu bertumbuh besar dan penuh hikmat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan dan perayaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, Abraham memperlihatkan kualitas imannya dan kemudian dipuji oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Dengan ini, Abraham dan Santo Paulus hendak menekankan bahwa salah satu hal terpenting di dalam hidup berkeluarga ialah kualitas iman. Berhubungan dengan kualitas iman ini, ada satu kebiasaan di dalam keluarga-keluarga Katolik yang sekarang ini perlahan mulai memudar, yaitu doa bersama keluarga. Saat ini sudah jarang sekali kita melihat ada sebuah tempat doa khusus di dalam rumah keluarga Katolik, di mana tempat itu dipakai oleh seluruh anggota keluarga untuk berkumpul, membaca kitab suci, atau berdoa bersama. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh keluarga Katolik agar iman Katolik itu benar-benar dihidupi di dalam keluarga. Dengan kata lain,
keluarga Katolik haruslah menempatkan Tuhan sebagai pusat dari keluarga. Kedua, di dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah dari keluarga kudus Nazaret, pesta yang kita rayakan hari ini. Salah satu hal penting yang bisa kita belajar dari keluarga kudus Nazaret ialah mereka senantiasa berjalan bersama-sama. Injil selalu menceritakan bagaimana keluarga ini selalu berjalan bersama-sama di dalam menghadapi pengalaman bahagia maupun menghadapi segala tantangan yang mereka alami. Berjalan bersama-sama inilah yang juga harus diteladani oleh keluarga-keluarga Katolik. Salah satu penyebab hancurnya keluarga Katolik zaman ini ialah ketika setiap anggota keluarga senantiasa berjalan masing-masing, di mana anak berjalan sendiri dengan kepentingannya, istri dan suami pun berjalan sendiri-sendiri. Sikap ego dan tidak peduli dengan anggota keluarga yang lain seolah menjadi konsep pemikiran sebagian orang. Ketiga, di dalam setiap pembinaan perkawinan, saya selalu mengusulkan kepada para calon pasutri untuk memiliki quality time di dalam hidup perkawinan. Sesibuk apapun diri Anda, luangkanlah 1 hari untuk bersama keluarga. Karena orang mengatakan bahwa harta paling berharga adalah keluarga. Tetapi yang jauh lebih berharga daripada itu ialah waktu bersama keluarga. Jadikanlah keluarga sebagai rumah ternyaman kita untuk bersama-sama berjalan dalam suka duka kehidupan berkeluarga. Jangan jadikan rumah sebagai tempat kos belaka, tetapi benar-benar menjadi tempat untuk bercerita berbagai hal dengan menjadikan keluarga kudus Nazaret sebagai teladan sebagaimana yang digambarkan di dalam bacaan Injil. Tuhan memberkati Anda semua.